Baik, mungkin bisa langsung saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar Askara Soft, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat pagi ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi webinar kita hari ini. Dan sebelumnya saya ingin kenalan dulu. Perkenalkan, saya Deva sebagai moderator webinar hari ini. Dan di sesi kali ini, Askara Soft akan mengangkat tema tentang closing rate meroket, di mana kita akan kupas bagaimana rahasia tim sales efektif dengan AI. Dan hari ini kita akan highlight 3 poin penting nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana strategi percakapan yang konsisten untuk meningkatkan closing rate kita. Yang kedua adalah bagaimana untuk menganalisis dan mengevaluasi performa tim sales secara otomatis tentunya dengan Bitrix. Dan yang ketiga juga adalah bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan dengan sales tools berbasis AI. Wah, luar biasa sekali ya topik hari ini. Dan tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja acara hari ini. Saya akan memperkenalkan speaker spesial kita dari Askara Soft yang akan membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini. Langsung aja, saya perkenalkan Ibu Luisa. Halo, selamat pagi Bu Luisa. Apa kabar, Bu? Halo, selamat pagi Deva. Thank you so much for the kind intro. Baik, Alhamdulillah. Deva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, dan sebelum Bu Lisa memulai hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa selama nanti presentasinya berlangsung, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung aja dikirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu, untuk nanti kita bisa bacain sama-sama saat sesi Q&A. Nanti saat sesi Q&A juga kita bisa langsung aja kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung on mic aja untuk nyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan ke Ibu Luisa untuk memulai webinar pagi ini. Silahkan Bu Luisa. Baik, thank you so much, Deva. And terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, Bapak Ibu. Screen saya sudah terlihat ya? Sudah boleh sah. Oke, great. Oke, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa meningkatkan sales kita dan meningkatkan closing rate tim sales kita dengan bantuan AI. Jadi sebelumnya, perkenalkan saya Luisa dari Askara Soft. Kami adalah gold partnernya Bitrix. Jadi Bitrix adalah all-in-one workspace solution yang dilengkapi fitur CRM. Nah, fitur CRM kita kebetulan ada fitur AI Sales Call-nya. Jadi mungkin ini juga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana caranya kita bisa leverage fitur seperti ini untuk meningkatkan sales kita. Oke, jadi kenapa kita membutuhkan tools atau kenapa kita membutuhkan otomatisasi penjualan? Nah, kita bisa menggunakan tools ini untuk otomatisasi penjualan untuk menyederhanakan proses penjualan kita. Sales is difficult enough. Jadi kita butuh tools yang bisa membantu tim kita untuk menjalankan proses sales dengan lebih mudah. Nah, kita bisa membantu untuk menghilangkan tugas-tugas yang mungkin membosankan, repetitif, outputnya itu value-nya low gitu ya, supaya tim kita bisa fokus kepada aktivitas-aktivitas yang lebih produktif. Nah, hasilnya apa dari otomatisasi penjualan ini? Kita bisa meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan kita juga. Oke, jadi apa aja yang bisa kita achieve dengan otomatisasi penjualan dan juga dengan software CRM? Kita bisa menghemat waktu dengan kita mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif. Kita bisa simplify the alur kerja penjualan kita. Kita juga bisa fokus kepada aktivitas-aktivitas yang outputnya tinggi, yang value-nya lebih tinggi. Jadi mungkin sebagai ilustrasi, saya sebagai sales, saya seringkali harus melakukan tugas-tugas repetitif seperti rekap, menuliskan notes, menuliskan minutes of meeting, dan lain-lain. Jadi saya sendiri sangat-sangat appreciate kalau proses-proses ini bisa di-automate supaya saya bisa fokus kepada aktivitas yang membawa revenue, yang bisa membawa value to my company, and I'm sure your salespeople will feel the same.
Selain itu, kita juga bisa mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan, bisa melacak informasi pelanggan dalam database yang centralized, semua informasi bisa diakses dalam satu tempat, dan kita juga bisa mendukung komunikasi dan kolaborasi dalam tim kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya dampaknya AI di dalam CRM? Kita bisa Sebentar, maaf, sorry saya cut sebentar. Ini nanti kita bahannya dapat atau enggak ya? Bahan presentasi ini nanti. dapat, Pak. Oke, nanti dikasih Oke, ya. oke, sure. Oke, thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi kah atau saya bisa lanjut? Oke, please. Oke, sure. Thank you. Oke, kita bisa menggunakan AI di dalam CRM kita untuk mengotomatisasi the data analysis dan juga untuk mengevaluasi performance tim sales kita. Nah, mungkin di sini ini juga salah satu yang menjadi pain point yang common untuk managers, untuk supervisors, untuk leaders of sales teams. Mungkin Anda perlu mengevaluasi performance dari tim sales Anda, tapi mungkin kesulitan juga dan workload-nya sedang banyak. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membuat proses evaluasi ini menjadi lebih efisien. Dan AI ini tidak terbatas di CRM aja. AI sudah digunakan di berbagai industri dan bisa meningkatkan efisiensi dan juga bisa memberikan value yang lebih di berbagai industri. Jadi why not use it for your CRM as well? Karena ini bisa membantu dan bisa membantu tim Anda juga untuk fokus kepada the more high value activities seperti actually closing the sales, actually interacting with the customers, actually giving customers the customer care that they deserve. Oke, jadi AI ini bisa digunakan untuk apa aja di dalam CRM kita. Kita bisa mengoptimalkan supply chain management kita, kita juga bisa meningkatkan proses SDM kita, dan juga bisa merevolusi customer care atau customer service. Oke, jadi sebagai contoh, untuk customer service itself, AI sudah menjadi salah satu essentials atau staples di dalam customer service. Salah satu contoh dari this AI-enabled customer service itu chatbot. Jadi pasti Bapak Ibu tiap hari bertemu dengan AI-based chatbot. Bapak Ibu mau komplain soal internet service, Bapak Ibu mau bertanya tentang suatu produk, atau misalnya mau memesan sesuatu, mungkin Bapak Ibu bertemu dengan AI chatbot dulu. Nah, why is that? AI chatbot itu bisa memberikan customer service dengan standar yang sudah sesuai ke company. Jadi company itu bisa specifically control the output of this AI. Kita juga bisa memberikan dukungan yang instan. Jadi AI ini nggak pernah libur, nggak pernah capek, nggak pernah sakit, dan nggak pernah ke toilet, nggak fokus, main HP atau apa. Jadi mereka benar-benar dedicated, 100% available, dan selalu membalas. Jadi, because there's no time off for an AI, your customers will get an instant response. Dan ini salah satu faktor yang krusial untuk customers. Mereka harus mendapatkan respon yang cepat, respon yang tepat, dan AI bisa membantu tim sales Anda untuk melakukan this kind of activity. Nah, di sini kita bisa meningkatkan customer experience dan juga employee experience. Jadi dampaknya itu kita bisa menawarkan wawasan lebih dalam dengan AI dan pengalaman customer yang lebih depersonalize. Jadi ini bisa meningkatkan kepuasan dari our customers dan juga customer loyalty secara sangat-sangat signifikan. Oke, di sini kita ada beberapa common pain points dari tim sales. Ini masalah yang kita temukan sehari-hari. Jadi, the first point itu pelatihan karyawan. Sangat sulit untuk memberikan pelatihan yang tepat, untuk mengetahui pelatihan yang tepat itu bagaimana. Jadi, sebab dari pelatihan yang kurang tepat ini, tim sales kita tidak siap dalam menghadapi customer.
mereka tidak memberikan jawaban yang tepat. Kalau misalnya ada customer yang komplain, tim sales kita tidak tahu the correct objection handling methods, mungkin poin yang disampaikan kepada customer itu juga kurang tepat. Jadi ini menyebabkan customer itu losing trust in your sales team. Nah, selanjutnya kita juga kesulitan untuk kontrol customer service atau layanan pelanggan. Nah, kalau misalnya kita memberikan layanan pelanggan yang buruk, customer kita akan kabur. Customers require hands-on service. They want hands-on service, they want personalized service. Dan kita bisa memastikan bahwa layanan pelanggan kita itu bisa di-deliver dengan lebih baik dengan bantuan teknologi. Karena ini juga salah satu area yang sangat sulit untuk diprediksi, dan ini juga menjadi salah satu fokus utama untuk a lot of companies. Nah, the last problem yang mungkin sangat-sangat painful untuk tim sales itu pertumbuhan penjualan yang stagnan. Nah, pertumbuhan penjualan yang stagnan ini banyak causesnya. Bisa dari strategi yang salah, bisa dari customer research yang salah, bisa juga dari approach kita ke customer, mungkin kita approach-nya kurang tepat, bisa juga karena faktor 1 dan 2 ini. Dan bisa juga karena tim kita kurang efisien. Nah, mungkin kita bisa membantu menjawab beberapa dari these root causes dengan bantuan teknologi. Nah, dengan bantuan teknologi kita bisa memastikan bahwa kita bisa memberikan pelatihan yang tepat. Dengan teknologi kita bisa mengevaluasi tim kami sudah baik di mana, dan mungkin perlu more training di area mana aja. Kita juga bisa memberikan customer service yang lebih baik supaya customer ini memiliki trust di tim kita, dan kita juga bisa menumbuhkan penjualan kita dengan meningkatkan efisiensi. Oke. Saya akan pause di bagian sini dari Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan so far? Sepertinya belum ada ya. Iya, ada ya. Oke, saya lanjut. Oke, tadi saya sempat mention soal Bittrex. Jadi di dalam aplikasi Bittrex, kita memiliki fitur AI juga, namanya Copilot. Copilot Bittrex ini memiliki fitur yang bisa melakukan AI Sales Call Analysis. Nah, apa ini AI Sales Call Analysis? Jadi kita bisa membuat script untuk penjualan. Di sini kita bisa menetapkan key points yang ingin disampaikan kepada customer. Kita bisa membuat script yang word for word untuk tim sales kita, dan kita bisa mengupload the script. Lalu script ini bisa digunakan untuk sales calls. Dan setelah sales calls ini, AI kita bisa mengevaluasi performance dari tim sales kita. Oke. Nah, fitur AI yang ada di dalam call systemnya Bittrex itu mencakup proses dari awal sampai akhir. Jadi sebelum sales call itu dimulai sampai setelah sales call itu sudah selesai, kita bisa mendapatkan bantuan dari AI. Jadi sebelum the sales call begins, kita bisa membuat sales script dengan bantuan AI. Kita tinggal memasukkan key points yang ingin disampaikan, kita bisa minta jasa copywriting dari AI-nya, seperti itu. Jadi kita bisa membuat script dengan bantuan AI, lalu kita bisa mengupload the script. Nanti setelah our sales itu melakukan call dengan the sales script, kita bisa mendapatkan transkrip dan juga summary secara otomatis dari AI-nya. Jadi kita nggak perlu lagi take note secara manual. Kita bisa 100% fokus di call itu. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan analisa call dari the AI. Jadi AI ini bisa memberikan evaluasi kepada tim Anda seberapa sesuai mereka dengan skrip yang sudah
kami berikan. Seperti itu. Dari situ nanti AI-nya bisa memberikan recommendations, dia bisa pinpoint strengths dan weaknesses dari tim kita dan memberikan recommendations based on that. Oke. Oke, dari Bapak Ibu, kalau belum ada questions, saya akan langsung demokan aja. Oke, jadi ini interface dari Bittrex, just to give you a bit of background, in case Bapak Ibu belum sempat lihat. Saya akan call salah satu customers di sini dengan bantuan AI. Tapi sebelum saya melakukan call ini, saya akan membuat skrip terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki beberapa role di dalam AI kita. Jadi pasti Bapak Ibu udah sempat coba ChatGPT atau Bard atau mungkin DeepSeek bahkan yang terbaru. Di sini kita juga memiliki an AI chatbot. Nama AI chatbot kita Copilot dan ini memang chatbotnya AI chatbotnya Bittrex. Nah, di sini kita ada beberapa role. Jadi ada specialized roles yang bisa kita pilih. Ada yang expert IT, ada yang expert sales, ada yang expert marketing, dan lain-lain. Jadi perbedaan utamanya, AI ini sudah ditrain berdasarkan parameter-parameter yang ada di dalam industri spesifik ini. Jadi role yang sales itu sudah ditrain di dalam industri sales, AI role yang IT di dalam IT dan lain-lain. Jadi these AI roles Maksudnya di trainingnya itu maksudnya dari nol atau AI ini sudah belajar sebelumnya dari pengalaman-pengalaman yang ada atau ada dasar atau ada standar yang di training kepada AI ini. Jadi pada saat AI ini sudah mau dipakai tidak dari dasar lagi atau seperti apa ya? Oke. Jadi AI ini di training dengan dia diberikan knowledge base. Jadi kita memberikan dia knowledge, kita memberikan dia misalnya scripts atau buku, kita feed dia information basically. Jadi in the beginning kita training the AI dengan knowledge base ini atau informasi-informasi ini. Nah, yang sales kita train dengan informasi yang specific to sales, yang marketing dengan informasi yang marketing, yang teknis dengan misalnya knowledge dari IT seperti itu. Jadi the specific information depends on the industry that we want to train the AI on. Nah, di sini kita ada beberapa AI roles. Mungkin kalau untuk membuat sales script, kita akan pilih yang head of sales. Nah, nanti di dalam head of sales kita tinggal masukin promptnya atau request kita. Nanti kita bisa mengenerate very quickly made sales script. Jadi mungkin kalau biasanya kita perlu dedicate some time ya untuk membuat sales script, kita perlu berpikir ini key points yang perlu disampaikan apa aja ya. Nanti kita perlu fix the wording, make sure that the wording is correct, atau mungkin kita perlu hire orang copywriting seperti itu. Di sini instead of all that, kita bisa generate this script in under 30 seconds. Nah, setelah script ini sudah jadi, kita tinggal upload this into our AI speech analysis module. Di sini nanti kita bisa create, dan ketika dia jadi, kita tinggal masukin the script di sini. Ini yang tadi kita generate dengan bantuan AI. Nanti kita bisa set ini apakah untuk only new customers atau hanya yang in progress. Jadi di sini kita bisa set which customer categories we want to use this AI speech analysis for. Nah, kita juga bisa set apakah untuk semua call atau cuma call masuk atau call keluar. Dan kemudian kita bisa set minimum skornya.
dan juga minimum score untuk call yang baik gitu. Ini untuk penilaian dari agent atau sales people Anda. Oke, setelah kita udah mengupload the script, kita bisa melakukan call di sini. Halo, Halo, selamat pagi. iya selamat pagi. Saya Luisa dari Askara Soft. Oh iya, ada yang bisa dibantu ya? Ini dengan Ibu Nurul. Iya benar. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya ingin sharing informasi tentang produk asuransi kita yang mungkin dapat memberikan Ibu perlindungan finansial dan juga ketenangan pikiran. Oke, boleh. Oke, kita menawarkan asuransi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Ibu dengan premi yang cukup terjangkau. Produk kami ada perlindungan kesehatan, aset, sehingga Ibu bisa merasa aman dan menghadapi situasi yang tak terduga. Oke, Oke, dengan asuransi kami, Ibu bisa mendapatkan perlindungan yang komprehensif, proses klaim yang cepat, dan juga yang mudah. Ibu, apakah tertarik untuk tahu lebih tentang asuransi kami? boleh. Ya, nanti mungkin bisa di-share ya untuk informasi detailnya. Oke, baik. Saya akan follow up lagi, Bu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Hopefully kita bisa membantu Ibu. Em, Terima kasih. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih juga. Oke, di sini tadi saya nggak stick to the script. Saya ada beberapa area yang saya sengaja salah-salahin. Nah, di sini kita akan melihat the analysis from our AI. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan recording secara otomatis. Halo, Halo, selamat pagi. Nah, iya selamat pagi. yes. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan transkrip dan AI ini bisa digunakan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan AI ini untuk menganalyze calls in Indonesian, in English, dan in other languages juga. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bahasanya campur-campur, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga ada gitu, AI-nya itu tetap bisa menganalyze what was said. Jadi dia nggak terbatas satu language aja. Kalau kita campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga, dia tetap bisa capture itu. Nah, seperti ini. Nah, setelah transcript, kita juga bisa mendapatkan summary. Jadi kita bisa mendapatkan a brief summary of what was said. Dan AI ini juga bisa memberikan komen di sini. Kalau misalnya ada next steps yang dikomunikasikan, misalnya saya mau memberikan proposal atau misalnya dia minta di follow up dalam waktu 2 hari, AI kita bisa mengcapture itu nanti akan di drop di dalam komen ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan a call analysis dan AI kita akan memberikan score berdasarkan the key points yang ingin disampaikan. Nah, kita sudah masukin script untuk jual asuransi di sini ya. Di sini AI-nya melakukan evaluation terhadap our performance. Apakah kita sudah sesuai sama script ini? Apakah sudah sesuai dengan key points yang ingin disampaikan? Di sini AI-nya
melakukan sebuah analisis. Dia menganalisa, oh ternyata the salesperson itu sudah memberikan greeting yang baik ke customer. Dia sudah mengconfirm identitas kliennya dan bilang thank you atas waktunya. Dia memberikan informasi yang komprehensif, tapi dia nggak mention yang 24 jam customer service availability. Jadi di sini AI-nya bisa pick out area mana yang belum tepat, yang perlu diperbaiki. Di sini dia juga bilang ada couple of areas for improvement, misalnya perlu make sure that the 24/7 customer service itu dikomunikasikan dan juga perlu untuk menyampaikan beberapa poin yang lain seperti ini yang call to action. Tadi saya tidak sampaikan. Sebentar, saya mau bertanya. Itu tadi Yes, pada saat call customernya itu dia callnya kemana? Ke handphone atau ke apa? ke Tadi handphone, Pak. handphone. Berarti kalau begitu harus ada langganan ke Bitrix ya. Berarti untuk Pak untuk kuota atau pulsa berarti kalau begitu atau gimana? Oke, jadi langganan ke Bitrix-nya ini untuk menyalakan modul telefoninya aja. Tapi kalau Mm-mm. untuk the pulsa and the number itself Mm-mm. menggunakan Berarti, IPPBX, berarti nanti kita call-nya itu pakai aplikasi Bitrix yang mobile atau gimana? bisa pakai yang mobile, bisa pakai yang laptop. Jadi Bisa kalau pakai yang misalnya laptop. tim Oke. sales Bapak lagi di Mm-mm. jalan, mau Mm-mm. call dari Bitrix, Mm-mm. dia tetap bisa call via mobile. Itu kan setiap sales itu kan masih punya nomor masing-masing dari perusahaan ya. Jadi nomor itu nanti didaftarkan atau seperti apa? Biasanya kita menggunakan satu nomor, tapi mungkin Hmm. ada extensionnya gitu, Pak. Oh ini ke ini ya jadi model seperti satu perusahaan yang punya apa kok telepon atau nomor memang dikhususkan untuk sales. Jadi nanti dia akan komunikasi dengan nomor tersebut gitu ya. Yes, betul, Pak. Oh, bukan dari misalnya gini. Misalnya sales itu kan pasti megang handphone tuh. Nah, dia kan mobile tuh. Sales itu kan harus mobile sebenarnya. Ini mungkin asuransi dia eh, on apa ya di meja ya gitu kenanya kan. Kalau misalnya beberapa sales itu kan dia harus mobile, dia nggak boleh di tempat bahkan. Dia harus ya harus ke customer cari-cari prospek gitu. Jadi kan kalau dia harus ke kantor, teleponnya itu wasting time dan itu kemungkinan bukan pilihan ya. Jadi dia teleponnya pakai handphone. Mhm. Nah itu seperti apa? Kalau dia telepon pakai handphone, yang handphone yang nomor tapi nomor kantor, karena kita supply nomornya. Nah itu seperti apa nanti kalau misalnya dia telepon pakai handphone, bukan pakai nomor kantor, tapi dia mau masuk ke role yang AI ini, itu possible nggak kayak begitu? Oke, possible, Pak. Jadi kita bisa menghubungkan nomor kantor ke dalam sistemnya Bitrix. Misalnya kita mau pakai satu nomor atau 10 nomor itu juga boleh, Pak. Ini Sebenarnya. nomornya nomor sales, tapi salesnya itu dia punya nomor handphone, jadi bukan nomor kantor. Jadi setiap sales pasti diberikan fasilitas handphone ya, SIM card dan handphonenya gitu. Jadi dia kantor punya sendiri, kantor punya sendiri nomornya. Jadi dia benar-benar seperti nomor diberikan ya di kantor ngasih ke dia aja lah. Diberikan nomor ini handphone, kemudian nanti dia komunikasi dengan nomor itu. Jadi kalau kita punya 100 BC atau bisnis consultant atau sales ya akan ada 100 nomor tergantung BC kita atau sales kita ada berapa seperti itu. Jadi ya itu gambarannya itu masih possible masuk ke flow ini seperti itu. Oke. Possible, Pak. Kalau kita mau memasukkan beberapa nomor ke dalam sistem Bitrix kita, whether it's 1, 10, 100, possible. Tapi akan ada biaya langganannya untuk setiap nomor itu. Kalau misalnya kebutuhannya lebih simple, hanya butuh
just a number for the office gitu ya. Di dalam sistem Bittrex kita bisa menggunakan extension which is lebih ada value for money-nya. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk individual numbers yang terpisah-pisah, kita bisa memasukkan banyak nomor ke dalam sistem Bittrex dan tim sales Bapak bisa telepon melalui sistemnya Bittrex on their phones. Jadi mereka lagi di Aplikasi jalan. Bittrex ya berarti ya yang mobile itu ya. Jadi teleponnya itu call-nya itu via di sana ya, bukan call biasa gitu kan. Bukan call kita pakai phone biasa di handphone. Jadi kita harus masuk dulu ke aplikasi Bittrex, kemudian call-nya pakai aplikasi Bittrex ya. Gitu maksudnya bukan seperti itu. Betul. Supaya ini juga terupdate, Pak, di dalam CRM kita. Karena semua aktivitas yang kita lakukan, semua interaksi yang kita lakukan dengan klien ini akan tercatat secara otomatis di sini, Pak. Kalau customer kita chat via WhatsApp, kalau customer ada call dengan kita, semua history ini akan tercatat, Pak, secara otomatis. Omni Jadi channel ya. yes, ini lebih mudah untuk Bapak juga. Jadi ini memudahkan Bapak untuk keeping track aktivitas tim sales Bapak gitu. Kemarin kita baru aja langganan ke Bekari kan. Itu yang apa yang WhatsApp chatbot itu. Ada chatbot. Oh, I see. Oke. Maka ini kita belum update makanya ini. Jadi gini. Berarti kalau di Bittrex pun bisa susun ya, susun apa tuh? Chatbotnya kan harus ada disusun tuh. Answering kemudian dijalas, kemudian dibalas itu lari kemana. Ini lebih ke chat. Itu bisa juga di setting seperti itu Bisa, di Pak. Kita Bittrex. bisa susun chatbot, baik itu Iya. simple chatbot atau AI-based chatbot. Hmm, oke. Dan itu beda lagi atau include sudah kita baru update aja nih beberapa hari yang lalu ke Bittrex yang terbaru kan. Itu sudah include secara standar atau untuk yang chatbot dan untuk yang telepon ini dia beda lagi. Harus ada penambahan dari pelanggan berlangganannya atau gimana? Oke, kalau untuk telefoninya itself, betul itu ada penambahannya. Dia ada biaya per bulannya untuk nyalain the telephony module. Tapi kalau untuk fitur AI Sales Call Analysis ini tidak ada tambahan, Pak. Dia sudah dapat free, udah include. Tapi syaratnya callingnya harus melalui aplikasi biar dia bisa menganalisa kan ya berarti ya. Betul, Pak. Oh, itu sebentar. Itu untuk rate-nya itu biayanya itu apakah per nomor, per user atau per lama waktu atau per apa ya? Atau flat gitu. Oke, untuk biaya modul teleponi ini per bulan hanya untuk menyalakan modulnya aja. Kalau untuk nomornya kita akan menggunakan IPPBX. Hmm. IPPBX gitu. Untuk langganannya untuk IPPBX ini biasanya per nomor dan juga bisa pakai extension, Pak. Oh, jadi kita pada saat teleponnya kita telepon itu kita langsung ke otomatis kan ke Bittrex dulu ya, di Ya, route dulu ke sana, baru dari Bittrex itu dari apa server yang PABX ini IP PABX kemudian dia di route baru ke customer kayak gitu modelnya berarti. Ya? yes, betul. Dan dia nanti di sisi customer akan masuk as a regular phone call. Wah, biaya lebih murah katanya atau gimana? Um, Eh, beda lagi. Kayaknya itu Rp600 per menit. Dan kita bayar ke Bittrex ya yang itu atau gimana? Itu bayar ke penyedia nomornya, Pak. Penyedianya. Oh, oke. Mulai ada gambaran. Oke, ya silakan continue. Oke, mungkin kita selesaikan aja demonya. Lanjut ke Q&A session aja ya. Tadi gini, sebenarnya sih ada nggak fasilitas atau AI yang kayak gini? Ada FAQ yang kita ketik secara real time. Misalnya gini, saya pengen tahu sales mana yang mencapai penjualan terbanyak. Atau saya pengen tahu customer mana di daerah mana dengan nilai sekian. Kayak gitu. Eh, sudah ada belum di Bittrex untuk fasilitas seperti itu? Yang AI based ya, Pak. Benar, ya. Jadi kita
kita ketik, bukan hanya ya, bukan kita ketik aja. Misalnya pengen tahu BC atau sales yang di tahun 2024 dia mencapai penjualan tertinggi dan penjualan terendah, misalkan itu kan simple tuh, max and min aja. Itu tadi kan teleponi ya. Kemudian ada omnichannel, kita juga udah tahu, cuma kita belum pakai di Pitch kebetulan. Yang Hmm, tadi kalau AI yang kita modelnya tadi, kita ngetik pertanyaan, nanti dia generate sendiri jawabannya dalam bentuk table atau apa, atau visual atau seperti apa, itu sudah ada belum di Pitch? oke. Jadi mungkin kalau untuk fitur AI-nya ini belum ada, Pak. Tapi kalau kita mau melihat that kind of info yang tadi Bapak cari, kita tinggal pakai filtering option di dalam CRM Analytics kita. Di sini kita bisa ngelihat by lead, by stage of the pipeline. Kita juga bisa melihat by individual performance of the employee. Misalnya kita mau melihat penjualan di tahun 2023. Misalnya kita mau pipeline-nya yang general aja, di sini kita tinggal filter. Kita juga bisa melihat by salesperson, kita bisa melihat by customer, by status, misalnya converted atau yang failed. Kita bisa ngelihat di sini untuk filtering options-nya. Dan nanti untuk hasilnya ini bisa dilihat pretty much secara instan sih, Pak. Kita bisa ngeliat berapa in total yang dibawa in terms of revenue, deals won berapa, conversion rate-nya berapa, yang lost itu berapa. Kita bisa melihat semua ini dan kita juga bisa melihat by individual performance di sini, Pak. Oke, sebentar. Kalau ini sih kita udah pakai beberapa sih. Oke, kita ngerti. Jadi itu lebih ke kita nggak setting, kemudian kita ketik, ya kan, dia keluar hasil gitu. Oh itu berarti BTX belum ya. Berarti tadi ini tentang teleponi ya. Berarti flow, kemudian aturan-aturan yang harus dibicarakan, harus disampaikan ke customer dari salesnya atau dari BC-nya gitu. Jadi nanti mana poin-poin mana yang BC atau sales itu tidak sampaikan, dia akan jadi nilai kurang. Atau kalau BC atau sales itu sudah menyampaikan secara lengkap, mungkin kalau di otomotif, kami kan otomotif, mungkin Ya, di feature, kemudian di euro berapa, kemudian di bidang apa, di pertambangan atau off-road, on-road, dan lain-lain, dia sudah masuk ke poin-poin itu, berarti AI akan mengenerate-nya nilainya bagus gitu ya. Atau dia akan, kalau dia tidak menyampaikan ke customer seperti apa soal yang detail yang tadi kita coba setting, dia nggak menyampaikan, otomatis nanti nilainya itu nggak baik, seperti itu maksudnya tadi ya, telepon itu ya. betul, Pak. Betul. Oke, kita Nah, copy di sini copy. kita bisa melihat rating dari call-nya dan juga agent rating-nya. Jadi agent rating ini dia merupakan skor kita over time. Setiap kali kita melakukan call, nanti skor kita akan berubah di sini. Jadi kalau misalnya sebelumnya saya ada call yang lebih jelek dari 79%, lalu saya ada call yang 79%, nanti skor saya di average di sini dan kita bisa melihat apakah ada peningkatan atau penurunan di situ. Tapi ini berarti BC atau salesnya dia harus komunikasinya via fitur ini ya, dia nggak boleh komunikasi yang lain tuh. Kayak misalnya telepon WA, dia otomatis kan nggak masuk ya, kayak gitu kan. Iya, nggak akan kerekam, Pak, di dalam Oke, sistemnya oke. Bitrix. Itu sih tinggal bikin SOP aja sebenarnya sih. Jadi, oke, yang ini kita nangkap sih paling gini. eh untuk detail ini ya sih, kita lebih lebih ke detail biaya ya. Itu Hmm. nanti bisa di ini nggak? Bisa dicoba di email nggak ke kita? Bisa, Nilai Pak. biaya yang ini, kemudian tadi itu biayanya jelas ini detailnya ya, kayak misal tadi kan pasti kan kalau begini kan nggak point to point ke customer kan, berarti kan harus lewat Bitrix dulu, kemudian dari Bitrix call itu akan di capture, kemudian di AI, dan dari Bitrix dikeluarkan ke customer baru kayak gitu kan. Nah itu kan ada beberapa tuh, berarti kan kita harus ada biaya langganan untuk kartu itu sendiri, kemudian kita oh enggak, sebentar. Itu kalau misal kita telepon via aplikasi berarti internet dong, bukannya pulsa yang kepake di handphone, itu bener ya? Tetap ada pulsanya, Pak, untuk IPPBX-nya. Pulsanya aja ada pulsanya pada saat FPPBX-nya, cuman pada saat kita
call dari aplikasi ini yang main kuota kan ya, main internet kan, data kan, bukannya ini ya, bukannya pulsa kan. Tetap Kalau kita pulsa. telepon ke Bitrix ini melalui aplikasi ini, baru dari Bitrixnya itu ke customer baru pakai pulsa kayak gitu ya. Iya, Oke, ya kayak gitu mas, hitung-hitungan itu boleh dong nanti diinfo ke kita. boleh eh, Pak. untuk hitungannya kita lebih detail biayanya ya, berarti berapa orang, atau harus per user ataukah per grouping. Kemudian kita kan sudah langganan bisnis sudah lama nih, sudah hampir berapa tahun gitu. Apakah itu masuk ke kita kan per user, kita pakai 250 user ya, ataukah apakah itu menambah menambah biaya per usernya, atau ini beda lagi hitungannya kayak gitu. Nanti saya coba ini ya, saya coba ketik alamat email saya Boleh Pak. di chat. Nah, tolong bagilah ini untuk biayanya dan lebih detail mengenai ininya seperti itu. Ya, Yes, boleh Pak, boleh. Nanti oke. saya akan share via email aja ya Pak. Boleh, boleh. Iya, oke, terima kasih. Oke, di sini ada pertanyaan juga dari Ibu Raras ya. Uh, Hai Ibu Luisa, saya Raras ingin bertanya apakah sistem call Bitrix dilengkapi analytics-nya? Yes, ada Bu. Jadi di sini kita punya sistem call analytics dan kita bisa melihat call statistics kita over time. Kita bisa melihat berapa banyak inbound calls, artinya berapa banyak calls yang masuk, berapa banyak calls yang keluar, berapa banyak missed calls, dan dari missed calls ini berapa banyak yang kami call back. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat the amount of calls over time dan kita bisa filter by period. Misalnya kita mau melihat 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, atau 1 tahun gitu. Ini bisa kita lihat di sini. Dan kita juga bisa filter by employee. Jadi kalau misalnya kita mau melihat by individual salesperson, itu juga sangat possible. Kita juga bisa filter by phone number dan juga by other parameters. Oke, kita juga bisa melihat komparasi dari certain time periods. Misalnya, let's say kita mau melihat komparasi antara tahun 2023 dan 2024. Kita mau melihat apakah ada peningkatan atau penurunan ya. Jadi di sini kita bisa melihat ini dan kita bisa melihat, oh ternyata tahun 2023 itu nggak ada calls. 2024 baru ada calls-nya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa melihat the number of unanswered calls dan kita bisa melihat the individual employee involvement. Di sini kita bisa melihat siapa yang paling banyak, siapa yang paling aktif dalam melakukan phone call, siapa yang kurang aktif. Kita bisa melihat durasi phone call-nya juga. Dan ini juga bisa dilihat by individual. Seperti ini. Kita bisa melihat, oh ternyata Pak Agus ya yang calls-nya paling lama. Kita bisa ngelihat juga missed call reaction. Jadi what this means is kita bisa melihat berapa banyak missed calls yang akhirnya di call back. Apakah ada yang tidak di call back? Artinya kita ada customers yang kita miss gitu ya. Oh ternyata yang paling banyak missed calls itu Pak Michael gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk call analytics kita. Nah, di sini you can see the amount of calls by individual juga in a simple table form dan kita bisa melihat ada penurunannya ya di sini. Oke, jadi itu untuk call statistics kita. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitri. Halo Bu Luisa, saya Fitri. Mungkin bisa dijelaskan untuk call sistemnya sudah ada di Bitrix atau perlu install lagi ya? Jawabannya Bu, ada di sistemnya Bitrix. Kita hanya perlu enable this module, namanya modul teleponi. Jadi di sini kita ada fitur telefoninya dan kita bisa menyambungkan ini dengan IP-PBX. Jadi kita perlu enable this module aja dan lalu kita hubungkan our phone number di sini, our phone number and the extensions. Lalu kita tinggal call seperti itu.
kita juga bisa membuat semacam call list yang bisa membantu untuk cold calling. Kita bisa bahkan schedule bulk call seperti itu. Jadi ini sangat-sangat helpful untuk tim sales kita. Oke, em, mungkin saya akan pause di sini. Ada pertanyaan lagi kah? Baik, untuk Bapak Ibu, mungkin kita bisa open satu pertanyaan lagi kalau misalkan masih ada. Sepertinya sudah tidak ada ya Bu Luisa. Dan untuk Pak Denny, baik nanti thank you for sharing your email. Nanti tim kami akan segera menghubungi Pak Denny untuk terkait em, cost yang dibutuhkan untuk fitur ini. Oke, Oke, nanti by WA aja dulu ya. Jangan call dulu, by WA dulu deh kalau mau hubungi kita. Atau oke. email. Baik Pak Denny. Oke, thank you. Thank you Pak Denny atas pertanyaannya juga tadi ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ya Bu Luisa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparannya Bu Luisa hari ini luar biasa banget dan juga insight-insightnya yang menarik tentang Bitrix AI ini. Ternyata fitur-fiturnya memang sangat lengkap dan sangat-sangat helpful banget untuk tim kita nantinya ya. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin explore Bitrix lebih dalam, jangan ragu untuk langsung menghubungi tim Askara Soft. Dan sebagai informasi aja bahwa tim Askara Soft nantinya akan terus mengadakan sesi-sesi webinar seperti ini dan tentunya juga dengan topik-topik yang nggak kalah menarik, lebih mendalam, dan tentunya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu ikuti. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri sesi webinar pada pagi hari ini. Saya Deva Ayunita Safitri dari Askara Soft dan semua tim Askara Soft mohon izin pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, sukses selalu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang and have a good day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you so much. Have a good day. Have a good day.